Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Febiola dengan NIM 2003-432 dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan hasil PJBL saya yang berjudul Sejarah Hukum Boyle dan implementasinya pada mata kuliah Biofisika. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Dengan topik pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua sejarah fisika hukum Boyle, yang ketiga implikasi sejarah fisika hukum Boyle, yang keempat prinsip dasar dari hukum Boyle dan penerapannya dalam berbagai sistem, yang kelima ada relevansi hukum Boyle dalam pembelajaran mata kuliah biofisika, yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Fisika sebagai ilmu dasar yang mempelajari fenomena alam tidak hanya terbatas pada konsep-konsep yang berhubungan dengan benda mati, tetapi juga sangat relevan dalam memahami sistem biologi yang kompleks. Salah satu cabang ilmu menghubungkan fisika dengan biologi adalah biofisika. Biofisika berfokus pada aplikasi prinsip-prinsip fisika untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam sistem biologi, seperti aliran darah, mekanisme pernapasan, dan interaksi molekuler dalam sel. Yang kedua ada sejarah fisika pada periode abad ke-17 sampai abad ke-19. Hukum Boyle yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle pada tahun 1662, menjelaskan hubungan antara tekanan volume gas pada suhu konstan. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diterapkan. Artinya, ketika volume gas dikurangi, maka tekanan akan meningkat dan sebaliknya. Secara matematis, hubungan ini dapat dinyatakan dengan persamaan P kali V sama dengan konstanta, di mana P adalah tekanan gas dan V adalah volume gas. Dan konstanta adalah hasil perkalian antara tekanan dan volume pada kondisi yang sama. Penemuan ini merupakan salah satu pilar utama dalam ilmu fisika yang kemudian berkembang menjadi bagian dari teori gas ideal dan hukum termodinamika. Penerapan hukum Boyle dalam konteks biofisika sangat luas, terutama dalam menjelaskan berbagai fenomena biologis yang melibatkan gas. Salah satu contohnya adalah sistem pernapasan manusia. Selama proses pernapasan, volume rongga dada berubah dan menyebabkan perubahan tekanan di dalam paru-paru, memungkinkan udara bergerak masuk dan keluar melalui saluran pernapasan. Hukum Boyle meskipun ditemui pada abad ke-17 tetap relevan hingga hari ini karena memberikan wawasan dasar tentang bagaimana gas berperilaku dalam kondisi yang berbeda pada abad ke-19. Penemuan ini menjadi bagian dari teori gas ideal dan digunakan dalam penelitian berbagai bidang termasuk kimia, fisika, dan biologi. Dengan mempelajari hukum dasar ini, mahasiswa dapat memahami fenomena-fenomena biologi secara lebih sistematis dan analitis, sekaligus mengaplikasikan prinsip fisika untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan fisiologi tubuh manusia. Yang ketiga ada implikasi sejarah fisika hukum Boyle. Yang pertama ada pernapasan. Hukum Boyle dapat digunakan untuk proses inhalasi atau penghirupan dan eksalasi pembuangan napas dalam tubuh manusia. Yang kedua ada pertukaran gas dan alveolus. Hukum Boyle juga berlaku pada pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat adalah prinsip dasar hukum Boyle dan penerapannya dalam berbagai sistem fisika. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu yang konstan, tekanan udara gas yang berbanding terbalik dengan volumenya. Ini berarti bahwa jika tekanan gas meningkat, maka volumenya akan mengecil, dan jika tekanan gas berkurang, maka volumenya akan membesar. Hubungan matematis ini dapat dituliskan sebagai P kali V sama dengan konstanta. Atau lebih lanjut dapat ditulis sebagai P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P1 dan P2 adalah tekanan gas pada dua kondisi yang berbeda, dan V1 dan V2 adalah volume gas pada kedua kondisi yang berbeda. Penerapan hukum Boyle dalam berbagai sistem fisika sangat luas. Yang pertama adalah sistem gas dalam tabung tertutup, kemudian ada dinamika mesin, kemudian teknologi dan pengukuran. Yang kelima, yang terakhir adalah relevansi hukum Boyle dalam pembelajaran mata kuliah biofisika. Mata kuliah biofisika mengintegrasikan prinsip-prinsip fisika untuk memahami fenomena biologi yang terjadi dalam tubuh manusia. Salah satu konsep penting dalam biofisika adalah penerapan hukum Boyle untuk menjelaskan berbagai proses yang melibatkan gas. Pemahaman tentang hukum ini sangat penting untuk memahami fenomena seperti proses pernapasan, aliran darah, serta pertukaran gas dalam tubuh manusia. Implementasinya hukum Boyle pada mata kuliah biofisika memberikan pemahaman yang terkait lebih dalam bagi manusia tentang bagaimana fisika dan biologi sangat terkait. Kemudian kesimpulan, yang pertama hukum Boyle sebagai dasar pemahaman gas. Hukum Boyle yang ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1662
Yang kedua ada penerapan hukum Boyle dalam biofisika. Dalam konteks biofisika, hukum Boyle memiliki relevansi yang sangat besar. Yang ketiga, keterkaitan hukum Boyle dengan sistem biologi. Penerapan hukum Boyle dalam sistem biologi membutuhkan berdasarkan banyak proses fisiologi seperti migrasi paru-paru, perubahan tekanan, dan pertukaran gas dalam tubuh manusia. Yang keempat, aplikasi hukum Boyle dalam teknologi medis. Hukum Boyle juga sangat relevan dan mengembangkan alat medis seperti ventilator dan alat pengukuran tekanan darah. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Terlebih dari kurang, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.